Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas MPIE 1C, Program Studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika Politeknik APP Jakarta, akan mempresentasikan tentang analisis TOWS dari perusahaan elektronik PT Maspion Group. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah Alif Naufal Hidayatullah, Alfia Rifa Alfia, Angginila Maulina, Aulia Vista Natasha, Listia Putri Kinasih, Lutfi Hanifah, Nanda Syakira, Nurhayati Dwi Lestari Sudrajat, Wiwin Yuliani, dan Zaidan Tegar Muhammad. Kemudian pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan profil singkat tentang PT Maspion Group. PT Maspion Group adalah salah satu produsen perkakas yang cukup besar di Indonesia dan didirikan oleh Alim Husin dan rekannya Gunardigo pada tahun 1962. Awalnya PT Maspion ini adalah sebuah industri rumah sederhana yang memproduksi peralatan dapur yang dikelola oleh Alim Husin dan rekannya. Bisnis rumahan tersebut kala itu diberi nama UD Logam Jawa. Berawal dari bisnis kecil-kecilan inilah, pendiri merintis usaha yang secara sedikit demi sedikit berkembang menjadi sebuah industri yang besar. Perusahaan ini memiliki keahlian yang kuat di bidang pemasaran dan peralatan dapur, peralatan rumah tangga plastik, barang pecah belah, dan peralatan listrik rumah seperti rice cooker, kipas angin, dan sebagainya. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomis yang menjadi stabilitas dari nilai dan kontribusi para pemegang saham untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Apa itu analisis TOWS? Analisis TOWS merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu organisasi untuk menuju suatu visi. TOWS sendiri terdiri dari faktor internal yang meliputi strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan, serta faktor eksternal yang terdiri dari opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Faktor eksternal, threats atau ancaman. Yang pertama, meningkatnya produk impor sejenis dengan harga produk yang lebih rendah meskipun memiliki kualitas yang lebih rendah. Yang kedua, ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, memiliki pasar yang luas karena sudah dikenal masyarakat. Yang kedua, perusahaan telah kuat dalam membangun aliansi strategis dengan mitra asing. Yang ketiga, menjadi perusahaan bisnis termuka di pasar domestik dan juga kehadirannya di pasar global. Selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor di mana perusahaan dapat mempengaruhinya. Yang pertama ada weakness atau kelemahan. 1. Komponen bahan baku impor yang tinggi. Hal ini dilakukan karena PT Maspion sendiri mau agar produk-produknya mempunyai kualitas yang sangat bagus sehingga mereka melakukan impor untuk barang-barang yang mungkin tidak ada di pasaran lokal. Yang kedua, masih banyak produk yang belum diketahui konsumen. Yang ketiga, biaya pengembangan dan riset yang mahal. Di sini, ketika sebuah perusahaan ingin memberikan yang terbaik kepada konsumennya, tentu saja mereka akan melakukan sebuah pengembangan dan riset, dan hal tersebut memerlukan biaya yang tidak murah. Yang kedua selanjutnya adalah strength atau kekuatan. 1. Pengalaman panjang pada industri peralatan rumah tangga. PT Maspion sendiri telah berdiri sejak tahun 1961, yang dimana mereka sudah sangat lama berkecimpung di dalam
dunia elektronika dan dalam hal peralatan rumah tangga lainnya. Yang kedua, memiliki beragam variasi produk peralatan rumah tangga dan elektronik. Yang ketiga, memiliki kapasitas produksi terbesar di Indonesia yang menguntungkan bagi keuangan perusahaan. Yang terakhir, yang keempat, sumber daya manusia yang profesional di bidangnya. Hal ini dilakukan supaya produk-produk yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu key issues dengan poin-poinnya. Yang pertama yaitu masih banyak produk yang belum diketahui oleh konsumen. Maksudnya di sini produk tersebut memiliki self branding yang rendah sehingga tidak terlalu dikenal atau tidak terlalu diketahui oleh masyarakat luas. Solusinya mungkin lebih dikembangkan atau lebih dibangun lagi self branding terhadap perusahaan maupun terhadap produk tersebut agar lebih dikenal oleh khalayak ramai. Yang kedua, meningkatnya produk impor sejenis dengan harga lebih rendah dengan kualitas yang lebih rendah. Hal ini dapat sangat mengancam karena masyarakat seperti lebih mempercayai produk impor dibanding dalam negeri, walaupun kualitas produk impor tersebut lebih rendah. Yang terakhir yaitu ekonomi masyarakat yang tergolong rendah. Sudah diketahui jika Indonesia adalah negara berkembang dengan pendapatan penduduknya yang tergolong rendah, dan dapat dipastikan masyarakat akan lebih cenderung memilih produk dengan harga yang lebih rendah pula. Implications, yang pertama ada daya minat konsumen yang rendah, yang kedua persaingan dari merek yang dominan, yang ketiga imitasi dari produk luar, dan yang terakhir persaingan dari merek yang sudah terkenal sebelumnya. Strategi yang dapat kita ambil dari matriks TOWS, key issue, dan implication di atas adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan pasar yang lebih luas. Karena jika pangsa pasar meningkat atau meluas, maka tentu permintaan akan meningkat. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan juga harus meningkat, termasuk juga tenaga produksi akan meningkat. Cara mengembangkan pasar agar lebih luas adalah sebagai berikut. 1. Tambahkan produk serta layanan baru. 2. Menjual produk dan layanan pada pelanggan yang sudah ada dengan peningkatan jumlah. 3. Lebarkan pasar ke daerah baru. 4. Targetkan pasar serta pelanggan baru. 5. Masuk pada sistem penjualan baru. Dan yang terakhir adalah mengambil alih bisnis lain. Strategi yang kedua adalah meningkatkan promosi produk baru. Yang ketiga, mempertahankan kualitas produk. Dan yang keempat, memberikan pelayanan dan servis skill maksimal.